Oke, kembali lagi bersamaku, dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang ini kembali lagi di series America 250. Episode berapa ini ya? Aduh, gak lupa lagi dah. Pokoknya, kita akan nge-reaction mengapa CIA Amerika lebih hebat dibanding KGB Uni Soviet. KGB ini singkatan dari apa dah? Kayaknya kayak bahasa Rusia gitu ya. Oke, mari kita mulai ya. Siapa sih yang tidak mengenal CIA? Organisasi intelijen Amerika Serikat yang mungkin dapat dikatakan sebagai organisasi intelijen paling modern di dunia. Namanya sering muncul di berbagai media, khususnya di masa Perang Dingin, saat CIA harus menghadapi KGB yang merupakan organisasi intelijen dari Uni Soviet. Sekalipun masih banyak organisasi intelijen di dunia, seperti Mossad dari Israel, MI6 dari Inggris, ISI dari Pakistan, MSS dari Tiongkok, atau RAW dari India, CIA dan KGB tetap menjadi yang paling bersinar. Jika sebelumnya Inspect History telah membahas sejarah KGB, kali ini Inspect History akan membahas bagaimana CIA bisa terbentuk. CIA terbentuk 7 Desember 1941. Pesawat Mitsubishi A6M0 Jepang terlihat menghujani Pearl Harbor, pangkalan udara Amerika Serikat di Hawaii. Penyerangan tersebut terjadi di hari Minggu, di mana mayoritas dari tentara Angkatan Laut Amerika Serikat sedang beristirahat. Kejadian di hari Minggu pagi ini tidak pernah disangka oleh para petinggi militer Amerika Serikat, termasuk Presiden Franklin Delano Roosevelt, yang mengklaim hal tersebut sebagai serangan mendadak. Namun setelah serangan itu terjadi, pihak yang berwenang di Amerika Serikat segera mengadakan investigasi menyeluruh mengenai latar belakang dan bagaimana militer Jepang dapat menyerang Pearl Harbor. Setelah diselidiki, serangan Pearl Harbor sebenarnya dapat ditangani apabila para petinggi Amerika Serikat dapat mengetahui intelijen dari pihak musuh. Selain itu, intelijen sebenarnya sudah mengetahui bahwa pada November 1941, militer Jepang berkomunikasi melalui pesan radio bahwa mereka sedang bersiap-siap guna menyerang Filipina, yang adalah wilayah koloni dari Amerika Serikat di Asia Tenggara. Harold Rainsford Stark, kepala staf Angkatan Laut dari Amerika Serikat, bahkan menjadi perwira pertama yang melaporkan hasil penyadapan komunikasi dan pergerakan dari Angkatan Militer Jepang. Setelah mengetahui rencana penyerangan ini, pertanyaan perlahan berubah dari mengapa Jepang menyerang Pearl Harbor, menjadi mengapa Amerika Serikat tidak mempersiapkan diri menanggapi serangan Jepang yang sebenarnya bukanlah serangan mendadak. Sampai tahun 1941, terdapat 3 organisasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab dalam hal intelijen. Ketiga organisasi ini adalah Intelijen Angkatan Darat, Kantor Intelijen Angkatan Laut, dan FBI. Ternyata, di awal perang, ketiga organisasi intelijen ini kurang berkoordinasi satu sama lain, yang membuat para petinggi Amerika Serikat tidak dapat memperoleh data intelijen yang penting dan memadai dari musuh. Mengapa bisa begitu? Singkatnya, karena ada persaingan di antara 3 organisasi ini yang membuat mereka sulit untuk berkoordinasi. Karena khawatir jika data-data intelijen yang didapatkan diklaim oleh organisasi lainnya, atau apabila data intelijen yang didapat ternyata adalah data yang salah, maka nama besar dari organisasinya semakin dipertaruhkan. Terlepas dari banyaknya organisasi intelijen Amerika Serikat, konflik internal membuatnya kurang efektif saat mengumpulkan informasi intelijen bagi para pembuat kebijakan senior di bidang militer. Masalah koordinasi internal ini yang membuat ketiganya tidak dapat bekerja dengan maksimal, yang memungkinkan serangan Jepang di Pearl Harbor akhirnya berhasil. Karenanya untuk merespon berbagai masalah internal intelijen Amerika Serikat, dan demi mencegah agar kejadian seperti Pearl Harbor tidak terulang kembali, Amerika Serikat memutuskan untuk mendirikan Office of Strategic Service yang diketuai oleh William Joseph Donovan, seorang mayor jenderal yang memiliki nama julukan Wild Bill. Awalnya fokus OSS hanya untuk mendukung para pembuat kebijakan senior dengan mengumpulkan intelijen lawan secara akurat, dan data ekonomi. Walau demikian, karena tuntutan pekerjaannya,
OSS perlahan juga akan bekerja di belakang garis pertahanan musuhnya. OSS melakukan banyak kegiatan yang dapat mendukung kemenangan sekutu dalam Perang Dunia Kedua, seperti spionase, sabotase, dan pengiriman senjata kaum pemberontak di belakang garis musuh. Salah satu tugas pertamanya adalah pergi ke Afrika Utara untuk mengamati pergerakan dari pasukan Rommel dan militer porosnya di Afrika Utara. OSS berkontribusi besar bagi kesuksesan Operasi Torch karena selain mesin Ultra, merekalah yang juga menginformasikan berbagai pergerakan militer dan strategi musuhnya. Mendekati akhir Perang Dunia Kedua, OSS terlibat dalam sebuah operasi khusus yang sangat terkenal karena kontroversinya, yaitu Operasi Paperclip. Dalam operasi tersebut, mereka mencoba menarik sebanyak mungkin ilmuwan-ilmuwan jenius Jerman untuk bergabung mendukung Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, OSS akan memusnahkan seluruh dokumen kontroversial mereka. Salah satu ilmuwan Jerman yang terlibat dalam operasi ini adalah Wernher von Braun, yang bersama dengan kelompok stafnya dipindahkan ke Amerika Serikat untuk mengerjakan program angkasa Amerika Serikat. Keberadaan von Braun terbukti memang sangat bermanfaat untuk Amerika, yang membuat program luar angkasanya berhasil mengalahkan Uni Soviet dalam Space Race. Wernher von Braun bersama dengan lebih dari 1.600 ilmuwan, baik dalam bidang roket dan luar angkasa, fisika, kimia, arsitektur, medis, elektronik, dan lain-lain, dipindahkan ke Amerika Serikat untuk dipekerjakan kembali di bawah otoritas Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, OSS juga ikut dibubarkan, di mana untuk sementara waktu, dunia merasakan kedamaian setelah horor yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua. Namun tidak lama setelahnya, ketegangan kembali berlanjut terutama di kota Berlin, di mana terdapat 4 negara sekutu, yakni Prancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet, setuju untuk membagi administrasi Berlin menjadi 4 bagian. Meskipun pada awalnya, pembagian ini hanya bersifat politis dan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut masih dapat berpindah antar keempat zona seperti biasa. Namun pihak Soviet berniat untuk memiliki seluruh kota Berlin, karena letaknya yang jauh di dalam wilayah Jerman Timur. Presiden Truman dan para petinggi Amerika Serikat yang lainnya setuju bahwa ketegangan dengan Blok Timur nantinya akan membuat mereka membutuhkan jauh lebih banyak informasi intelijen mengenai musuh barunya ini. Hal ini segera memicu diterbitkannya National Security Act tahun 1947 yang ikut mencantumkan nama Central Intelligence Agency sebagai lembaga independen yang bekerja demi kepentingan Amerika Serikat di bawah direksi Dewan Keamanan Nasional. Tujuan utama CIA adalah mengumpulkan serta mengevaluasi informasi-informasi yang penting bagi keamanan negara, khususnya berbagai informasi intelijen. Dalam pembentukannya, Presiden Truman mengikutsertakan banyak anggota-anggota penting OSS yang berpengalaman. Di masa awal Perang Dingin, CIA ditugaskan untuk memata-matai ilmuwan ex-Nazi Jerman yang ada di Eropa. CIA juga berusaha untuk merekrut para ilmuwan ini dan mencegah mereka jatuh ke tangan Uni Soviet. Dengan misi yang diberikan ini, CIA secara resmi melakukan kelanjutan dari Operasi Paperclip yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh OSS. Seiring berjalannya Operasi Paperclip, ternyata CIA tidak hanya merekrut ilmuwan perang yang dianggap dapat berguna bagi kemajuan teknologi Amerika Serikat. Namun, siapapun yang dilihat dapat berkontribusi penting dalam Perang Dingin. Salah satu tokoh non-ilmuwan paling terkenal yang direkrut dan bekerjasama dengan CIA adalah Reinhard Gehlen, yang adalah mantan perwira intelijen Jerman pada Front Timur. Pengalaman Gehlen memata-matai Soviet dalam Perang Dunia Kedua dianggap sebagai suatu aset yang sangat berharga oleh CIA. Nantinya, Richard Gehlen ditunjuk menjadi pendiri Gehlen, organisasi intelijen Jerman Barat yang menjadi pendahulu dari BND, organisasi resmi intelijen dari Jerman yang sampai saat ini masih beroperasi. Semua hal ini dilakukan demi menjaga keamanan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di masa Perang Dingin. Terlebih, saat ancaman dari pihak Uni Soviet dan sekutunya menjadi semakin nyata. Sama seperti rival utamanya, yakni KGB, kelak CIA juga akan berkembang dan memainkan peran yang lebih besar dalam Perang Dingin. Selain aksi-aksi di bidang spionase, CIA juga pernah melakukan operasi ilegal. Operasi-operasi CIA yang terkenal umumnya dimulai tahun 1960-an, seperti Operasi 40, yang adalah operasi CIA
di mana mereka mempersiapkan para kaum buangan Kuba untuk dikirim ke Kuba dan melancarkan invasi Teluk Babi. Selain itu, CIA juga berhasil menghindari kejadian seperti di Pearl Harbor, di mana presiden tidak diberi informasi sensitif mengenai adanya serangan. CIA dan kolonel Soviet yang loyal kepada Amerika Serikat, Oleg Penkovsky, kelak akan mengkonfirmasi adanya misil Soviet di Kuba. Deteksi lebih awal memampukan Presiden Kennedy untuk berdiskusi dengan Nikita Khrushchev sebelum serangan terjadi. CIA tidak bekerja sendirian. CIA bekerja sama dengan badan intelijen dunia lainnya yang juga merupakan sekutu Amerika Serikat saat Perang Dingin. Salah satu organisasi yang juga terkenal dan menjalin kerjasama dengan CIA adalah SIS, atau yang lebih sering dikenal dengan nama MI6, yang tak lain merupakan organisasi intelijen asal Inggris. Selain itu, organisasi yang tak kalah penting menjalin hubungan kerjasama dengan CIA adalah BND, yang merupakan organisasi intelijen Jerman Barat. CIA dan BND pernah bekerja sama untuk mengakali mesin enkripsi dari perusahaan Swiss Crypto, agar mereka berdua dengan mudah meretas enkripsi pesan-pesan yang dikirim dengan alat tersebut. Salah satu kasus kerjasama CIA yang paling terkenal dalam sejarah mungkin adalah dalam invasi Afghanistan oleh Uni Soviet, yang terjadi sejak tahun 1979. Dalam perang ini, CIA bekerja sama dengan berbagai negara yang resah dengan keberadaan militer Soviet di Afghanistan. Di antara negara-negara tersebut, Pakistan mungkin adalah negara yang paling khawatir, karena negara Afghanistan berbatasan langsung dengan mereka. Hal ini membuat para anggota Dinas Intelijen Pakistan mulai dikirim demi melatih pemberontak melawan pasukan pendudukan Uni Soviet. Selain Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, yang sebenarnya adalah sesama negara komunis, juga terlibat dalam melawan pasukan pendudukan Uni Soviet. Selain Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, yang sebenarnya adalah sesama negara komunis, juga terlibat dalam mendukung pemberontak. Intervensi Tiongkok tidak bisa dilepaskan dari Sino-Soviet Split yang mendukung keputusan Beijing untuk memberikan bantuan persenjataan kepada mujahidin melalui Pakistan. Keputusan dua negara tersebut menjadi contoh nyata bagaimana CIA dapat bekerja sama dengan organisasi intelijen jenis apapun. Saat pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mendukung mujahidin, CIA memberikan senjata asli buatan Amerika Serikat, khususnya senjata anti udara yang bernama Stinger. Bantuan ini memudahkan para mujahidin melawan Angkatan Udara Uni Soviet. Selain melawan Uni Soviet, CIA juga pernah terlibat langsung mendukung sekutu-sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, seperti saat Amerika Serikat mendukung Israel. Hal ini mendorong babak baru kerjasama intelijen antara CIA dan Mossad, khususnya dalam konflik melawan negara-negara Arab di sekitarnya. Dengan Mossad, kerjasama tidak semata-mata demi kepentingan atau keamanan dari negara Israel, namun juga demi keamanan negara Amerika Serikat, khususnya dari serangan terorisme yang berasal dari Timur Tengah. Fine Drama. Tonton semua jenis drama pendek secara gratis. Timur Tengah.
untuk menjual informasi penting mereka kepada KGB. Bahkan dengan kemampuannya, CIA tidak mampu mengetahui identitas asli dari agen-agen tersebut dan baru mengetahuinya setelah Perang Dingin selesai. Aldrich Ames merupakan agen paling terkenal yang tertangkap bersama istrinya di tahun 1994. CIA baru menemukan bahwa KGB dan pemerintah Soviet telah membayar uang sebesar 2,7 juta dolar Amerika Serikat agar dirinya menjual dokumen-dokumen penting CIA kepada KGB. Setelah Perang Dingin selesai dan musuh-musuhnya yakni Uni Soviet akhirnya bubar, CIA tetap diaktifkan. Namun, target utama CIA sekarang bukanlah sebuah adidaya, melainkan teroris dan organisasi kriminal internasional. Salah satu hal unik yang mungkin adalah ketika CIA bekerja sama dengan organisasi intelijen Rusia, yakni FSB. Meskipun tidak dapat dipungkiri, jika FSB dan CIA adalah rival, karena hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia yang kurang kondusif, namun kedua organisasi tetap berusaha menjaga hubungan untuk mengurangi atau menghentikan serangan terorisme. 2 tahun sebelum bom Boston yang mencuri perhatian dunia di tahun 2013, FSB telah menginformasikan keberadaan Tamerlan Tsarnaev pada CIA. Upaya ini menunjukkan bahwa sekalipun FSB adalah penerus KGB, namun apabila mereka memiliki kepentingan yang sama, seperti keamanan negara masing-masing dari serangan terorisme, mereka dapat bekerja sama. Selain itu, baik Rusia dan Amerika Serikat juga bekerja sama dalam bidang intelijen untuk kepentingan perlindungan anak dan memberantas kejahatan di dunia maya, seperti berbagai kejahatan di bidang keuangan global yang turut mengikutsertakan berbagai lembaga lainnya, termasuk FBI. Kerjasama antara FSB dan CIA lainnya yang tidak kalah populer terjadi di tahun 2017. Baik Amerika Serikat dan Rusia, keduanya menjadi sasaran untuk serangan teroris. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya percobaan serangan teroris di tahun 2017 yang berhasil digagalkan melalui kerjasama di antara CIA dan FSB. Para teroris yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan ISIS mencoba menyerang tempat-tempat ramai seperti Katedral Kazan di Saint Petersburg. Hal ini membuat CIA dan FSB melancarkan serangan di Saint Petersburg pada tanggal 13 hingga 14 Desember 2017, sebelum para teroris melaksanakan serangannya di hari Minggu. 7 teroris berhasil diamankan, dan aksi ini membuat hubungan Amerika Serikat dan Rusia semakin membaik, terutama setelah krisis Crimea. Presiden Putin secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada CIA dan Amerika Serikat yang telah membantu menangkap para teroris. Hingga sekarang, CIA masih menjadi lembaga intelijen utama di Amerika Serikat dan terus beroperasi di seluruh dunia. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.